Selanjutnya kesempatan ini kami berikan kepada Pak Iketut Karyase. Kami persilakan. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, salam sejahtera dan selamat pagi dan salam sehat. Yang saya hormati pimpinan Panja Komisi 9 dan anggota, kemudian dari beberapa asosiasi. Pertama adalah saya ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada semua pengurus asosiasi, terutama dari tenaga nakes, non-ASN, yang telah memberikan data yang cukup bagus, yang tentunya nanti ini sebagai dasar. Kami dalam hal memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi dari ini, aspirasi ini menjadi hal yang cukup lama sebenarnya disampaikan oleh asosiasi, tapi sampai saat ini belum kelar, kan begitu. Memang sebelumnya tahun 2017-18 pernah itu pengangkatan tenaga bidan waktu itu. Mungkin waktu itu pimpinannya Pak Saleh ya. Nah, waktu itu kami di daerah juga. Nah, tentunya di sini ketika menyelesaikan masalah ini kan harus klop antara regulasi pemerintah kemudian diikuti oleh penganggaran. Kalau kita lihat regulasi, semestinya apa yang dikeluarkan peraturan pemerintah ataupun regulasi-regulasi yang keluarkan itu harus sudah menyelesaikan, menjawab masalah tenaga kesehatan. Dan tidak ada hal-hal yang harus ketika regulasi dikeluarkan baru kita melakukan pendataan. Sebagai contoh, ini kan ada rasa ketidakadilan. Kenapa tenaga guru itu dikasih kuota 1 juta dan dipenuhi bisa 600.000, tenaga kesehatan itu kok tidak? Nah, ini semestinya regulasi itu tidak ada membedakan. Padahal kalau kita lihat untuk pengabdian bangsa dan negara ini sama, tenaga kesehatan, guru maupun profesi-profesi yang lain itu adalah sama itu. Apalagi di masa COVID ini, kita tahu betul bagaimana penderitaan tenaga kesehatan itu, baik dari dokter, kemudian perawat, bidan, yang mereka itu sebagai ujung tombak mengatasi COVID ini, sehingga sekarang kita bisa bebas seperti ini, kan seperti itu. Nah, ini tentunya ini peran daripada pemerintah ini, dan walaupun kami sebagai dari partai pemerintah, tapi kalau menyangkut hak rakyat itu, kita harus mengkritisi pemerintah juga. Nah, jangan sampai nanti 2023 ketika nanti dikeluarkan aturan untuk bagaimana tidak ada tenaga honor, tapi yang lain belum diangkat, yang lain itu dibawa kemana juga. Kemudian dari segi penganggaran, pemerintah daerah sekarang kan dibatasi dengan seperti tadi disampaikan, dengan belanja pegawai itu tidak boleh dari 30%. Kalau lebih dari 30% itu diberikan sanksi pengurangan DAU dan sebagainya. Nah, itu mengangkat pegawai honorer ketika COVID aja mereka kurangi gajinya, apalagi nanti disuruh mengangkat P3K. Nah, ini kan menjadi hal yang aturan yang dilematis, aturan yang tentu bagus untuk mungkin didengar nanti menyelesaikan masalah nakes, tapi pemerintah tidak bisa menyelesaikan. Nah, sehingga dalam hal ini tentu regulasi itu harus sinkron dengan penganggaran. Nah, sehingga kalau nantinya itu harus datanya juga, itu peran pemerintah, kemudian masyarakat termasuk dari nakes dan juga pemerintah daerah ini harus juga dalam hal ini harus ada sinkronisasi. Sebagai contoh sekarang kan APBD, apalagi dari Jakarta tadi kan, APBD DKI itu hampir 82 triliun. Anggaran kesehatan itu kan 11%, termasuk gaji pegawai. Sehingga ini harus ada koordinasi. Kalau APBD yang besar itu tidak usah lagi minta ke pemerintah pusat, diselesaikan oleh APBD DKI. Harus begitu juga. Nah, ini yang harus diselesaikan untuk menyelesaikan nakes. Kalau untuk semata-mata diserahkan kepada pemerintah pusat, nah, tentu ini menjadi beban, apalagi sekarang kan dengan COVID ini, kemarin ini kan begitu banyak anggaran yang dikeluarkan. Tapi karena itu perintah regulasi, pemerintah harus melaksanakan. Suka dan tidak suka seperti yang dilakukan oleh tenaga pendidik, tenaga guru, kan seperti itu. Maka dari itu, kepada asosiasi juga, ya yang menjadi kendala ini di samping puskesmas ini kan tenaga naksi itu kan hanya ada prioritas hanya ada di Jawa dan di Bali saja. Juga harus sudah berpikir juga nanti kalau nanti ditempatkan di seluruh
Indonesia di daerah-daerah terpencil itu mereka harus juga siap kan seperti itu. Nah, inilah makanya peran pemerintah dan masyarakat itu ini penting sekali, dan kami sebagai fungsi DPR itu fungsi pengawasan, fungsi penganggaran. Tadi sudah disampaikan Bu Elva langsung dari panitia anggaran, dia mengejar dianggarkan agar jelas penganggaran itu ketika sudah dikeluarkan regulasi ini tahun nanti sampai 2023 apakah sudah dianggarkan untuk tenaga nakes. Kalau sekarang tidak dianggarkan, walaupun diangkat, berarti kan tidak mungkin akan ada pengangkatan lagi. Nah, makanya ini dari itu terima kasih kepada asosiasi dalam hal ini, karena ini kami mendengarkan aspirasi dan kami nanti akan berjuang bagaimana kita akan dari Kementerian Kesehatan, dan tanggal 22 sampai 23 Mei ini kan ada workshop dari Kementerian Kesehatan. Itu tentang pemutakhiran data daripada SDM itu sendiri. Sehingga nantinya jangan sampai nanti ini data-data ini banyak bolong-bolong. Apakah 23 sampai 25 ini sudah dianggap final? Nah, kami yakin itu belum final, karena seperti tadi apa yang disampaikan tadi ternyata data-data yang masuk itu banyak tidak bisa diakses, kan seperti itu, banyak yang kurang validasi, kan seperti itu. Makanya sekali lagi terima kasih, kami dari Panja berusaha semaksimal mungkin agar apa yang menjadi aspirasi teman-teman dari asosiasi ini nanti bisa diselesaikan. Terima kasih pimpinan.